Kalau beliau diusung jadi presiden, nah ini saya nggak akan nyalek, pasti itu. Saya mau all out. Iya, mau all out. Tapi kalau beliau jadi ya sekelas wapres gitu, sambil saya tanya ke beliau, saya butuh nyalek juga dengan menjadi tim kampanye juga atau gimana kan gitu. Nah kalau beliau bilang udah jadi tim kampanye saya all out. Tetap perintah partai ya kan. Seperti tadi itu. Kalau suruh naik kelas lagi ya perintah. Gitu bro ya. Gaspol ngebahas politik. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Rahmat Kurniawan di segmen Gaspol. Tamu Gaspol saya hari ini Bang Ahmad Fuadi, anggota DPRD Provinsi Banten yang duduk di Komisi 5 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik dan sehat, bahagia selalu. Amin, mantap. Wajahnya berseri-seri. Alhamdulillah, selalu harus dan semangat terus. Terima kasih Bang udah mau mengisi podcast di Banten Raya nih. Gitu. Udah jauh-jauh juga dia mau ketemu dengan saya. Bang, sedikit Bang, Abang kan ini saya dapat informasi dulu backgroundnya adalah pengusaha, ya kan? Kemudian Abang terjun di dunia politik dan memilih Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, saya ingin mendengar cerita Abang awal mulanya bergabung ke PKB itu seperti apa sih Bang? Iya, pada awalnya di tahun 2018 akhir, saya ini sebenarnya memang basic saya pengusaha. Dengan politik itu seperti bagaimana begitu ya, penuh dengan trik-trik seperti itulah, ketidakpastian. Maka saya lebih suka realistis memilih jalur usaha. Nah, adapun kalau saya masuk ke politik, kemudian pada akhirnya saya masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa, ini berkat dorongan dari teman-teman, dari NU, ya, teman-teman di NU juga, kemudian di Muslimat NU juga, ibu-ibu Muslimat, menggiring saya, menyarankan saya untuk masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa, kalau memang mau menjadi caleg dan mau menjadi dewan. Akhirnya setelah saya pertimbangkan dengan keluarga, dengan ustadz-ustadz begitu, ya udah bismillah, coba-coba menjadi calon anggota legislatif untuk langsung ke provinsi. Nah itu dia, mantep bener langsung. Langsung jadi. Nah itu yang berkat dukungan masyarakat, keluarga, dan mungkin dari jamaah saya juga kali ya, jamaah umroh, jamaah haji begitu. Alhamdulillah, walaupun dikasih nomor yang walaupun nomor tidak menentukan, kasih nomor 4 saat itu, tapi alhamdulillah karena saya mendapatkan suara terbanyak, akhirnya terpilih deh tuh. Jadi bahkan menyalip yang incumbent ya? Iya, sebenarnya bukan menyalip lah. Bukan menyalip. Suara mereka kurang banyak dibandingkan saya. Dan mungkin bisa dibilang belum beruntung. Dan mereka belum beruntung, saya yang beruntung. Iya, begitu. Iya, mantap. Kiatnya apa tuh Bang bisa meraih suara banyak kemarin? Iya, sebenarnya memang sering-sering silaturahmi. Iya, sering-sering silaturahmi. Tidak terlalu banyak janji-janji kepada masyarakat, karena ya kita sering mengadakan, saya sering silaturahmi hampir seminggu itu 3 kali, 4 kali begitu, mengunjungi basis-basis suara, basis-basis massa begitu. Yang terpenting saya mengunjungi yang ada jalin persaudaraan, ya, dari kekerabatan, dari saudara saya, ibu saya, keluarga saya, keluarga kecil, keluarga besar, nah semuanya ini mendukung. Dan dari mereka inilah terus menyuarakan untuk minta dukungan, dan alhamdulillah dari silaturahmi saya dan saudara-saudara, teman-teman semuanya, dilahnya saya ya beruntung tadi. Beruntung dan terpilih. Terpilih menjadi anggota dewan Komisi 5. Di DPRD di Provinsi Banten ya. Bang, dari sekian banyak partai kok jatuh pilihannya di PKB? Kenapa? Selain dorongan dari saudara, keluarga gitu, juga punya klik barangkali di partai PKB ini?
Iya, background saya kan sebenarnya juga selain saya pengusaha, saya ini kan santri. Itu. Saya santri, pernah pesantren juga di salah satu pesantren yang di Jakarta Selatan. Itu 6 tahun saya pesantren di sana. Kebetulan juga beliau itu pimpinan kita itu NU benar, gitu ya, NU yang punya pengaruh yang sangat amat luar biasa dan punya akar rumput begitu. Ya sehingga saya tak konsultasi. Memang harus masuk ke PKB. Iya, karena memang udah punya darah NU ya. Kan sudah ada darah NU di situ. Jualnya kita nggak terlalu susah. Iya, untuk membranding segala macam sosialisasinya. Ya kita masuklah diterima oleh warga masyarakat Kota Tangerang khususnya. Apalagi Kota Tangerang ini kan heterogen ya. Artinya kebanyakan hampir 65% ini pendatang dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Artinya mereka juga kan kulturnya NU-nya kuat sekali. Ya. Jadi alhamdulillah dagangan laku di tengah-tengah masyarakat ya. Heterogen. Iya, benar. Bang, Abang dipercaya sebagai ketua DPC. Padahal kalau boleh dibilang kan pendatang baru ya. Tahun 2018 gabung di partai. Bahkan kemarin sukses menggelar acara besar yang mendatangkan langsung Ketua Umum Caimin datang, Gus Muhaimin datang ke sini. Nah itu gimana tuh bisa sesukses itu Bang acaranya? Iya, saya lagi-lagi bersyukur. Mungkin ini garis tangan. Saya mengalir aja begitu. Tidak ada ambisi untuk menjadi ketua atau jadi pengurus lah begitu. Tapi diberikan kepercayaan oleh partai DPP untuk bersinergi, berkolaborasi dengan teman-teman, ya, dengan teman-teman yang ada di DPRD kota. Akhirnya saya diberikan kepercayaan untuk ya menyempurnakan struktur yang sudah ada, ya kan. Dan itulah saya kenapa dipilih mungkin. Salah satunya kemarin juga acara yang kita helat ini konser kebangsaan Muhaimin Iskandar. Alhamdulillah. Di luar ekspektasi saya dan DPP, jajaran DPP. Karena memang kita estimasinya saat itu saya hanya ingin mengundang sekitar 4-5 ribu orang. Ya, tapi begitu saya silaturahmi, saya turun dengan simpul-simpul yang ada di Kota Tangerang begitu, ya, dengan ibu-ibu muslimat, NU, kemudian juga dengan paguyuban yang instruktur senam. Nah, kemudian kita juga kan punya kedekatan emosional dengan mereka. Akhirnya mereka meyakinkan saya bahwasannya nanti masa yang hadir di Kota Tangerang itu di konser Gus Muhaimin itu bisa mencapai angka 8.000. Saya tetap masih was-was. Kan saat itu juga kita kan koordinasinya dengan segala lapisan, ya, dengan kepolisian, perizinan, ya kan. Dan alhamdulillah juga dibantu oleh Pak Wali Kota, Pak Arief. Kemudian juga saya waktu itu saat itu kenapa acara sesukses itu kita melibatkan semua stakeholder. Ya kayak marching band juga kita libatkan. Kemudian juga ada komunitas Cina Benteng. Di sini ya ada ya. Itu kemudian memang darah saya juga selain darah NU yang kental. Saya juga kan dari ada keturunan etnis Cinanya. Iya. Makanya kalau saya minta bantuan bukan hanya untuk mensupport musik-musik tehian, tapi barongsainya juga dia siapkan. Kemudian masaknya juga datang dan itu semuanya karena kecintaan dia. Ada partai PKB yang mau turun, ya, mengayomi yang minoritas. Sebenarnya kita udah nggak bicara minoritas mayoritas lagi kan. Betul. Kita satu bangsa. Dari situ ketum juga terheran-heran, terkagum-kagum. Dapat apresiasi dong, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah bahu-membahu kita kader di bawah. Acara ya kalau nggak dibilang sukses, bohong ya. Orang luar biasa itu kan acara yang datang masanya kan. Kalau Tantri Kotak kan memang kita siapkan untuk hiburan. Betul. Dan Tantri Kotak ini kita siapkan untuk hiburan dan dia tidak mengundang fanspeknya. Iya. Tidak ada followernya lah ibaratnya ya. Atau apanya tuh kalau dalam bahasa kalau nyanyi penggemarnya. Yang hadir itu mama semua. Apalagi ada ketum ini memberikan 6 hadiah utama umroh. 6 hadiah utama umroh. Iya. Nah, ini diberikan banyak yang dapat anak kecil.
Tapi karena anak-anak ini belum belum siap, belum cukup umur, hadiah umrohnya dikasih ke neneknya. Okay. Ini yang menjadikan kebanggaan. Tapi itu boleh ya, sah, dianggap sah ya, oke. Sah sekali. Udah dikasih ke orang gitu. Dikasih ke orang. Artinya meskipun anak-anak nggak dibatalkan kan? Nggak dibatalkan. Artinya tetap ada yang dapat motor ya kan? Ada, pokoknya alhamdulillah dengan ribuan ratusan hadiah. Tapi hadiah utamanya itu tadi 6 umroh. 6 umroh ya. Alhamdulillah sukses luar biasa. Berarti jadi sorotan daerah lain dong, Bang? Iya, bukan hanya dari internal, dari DPC kabupaten kota PKB, tapi dari partai lain pun begitu. Oh gitu. Iya, bahkan dari ya teman-teman dari partai lain lah sebelah begitu kan. Ada yang bilang gila bisa menghelat acara sesukses itu, bisa menghadirkan massa ribuan, ya, penuh gitu. Nah ini kan apresiasi juga dari teman-teman non PKB begitu. Bikin keder juga ya Pak sebelah ya. Makanya kita sekarang silaturahmi nih ya kan. Terus memperlat, monitoring, evaluasi ke depan ini supaya lebih meriah dan lebih banyak massa. Tapi ujungnya ya menjadi militan bagi partai dan ketua umum kita. Iya. Paling nggak lebih terdongkrak ya, paling nggak popularitasnya yang naik ya. Ya mudah-mudahan sih kita ini semua bisa mendongkrak popularitas ketua umum kita. Karena kemarin saya juga dapat info dari teman-teman media. Setelah disurvei, popularitas ketum Bapak Muhaimin Iskandar di Kota Tangerang ini sudah mulai naik. Iya, dari 1, sekian menjadi 3, sekian. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Mungkin salah satu faktornya dari acara kemarin. Salah satunya. Karena mereka setelah acara 2 minggu, itu minta diadakan survei. Survei, oke. Terkait elektabilitas dan popularitas ketum kita. Ketum kita alhamdulillah terangkat itu. Itu bukan dari kita ya. Yang bicara dari orang lain. Iya. Itu berkat ketua DPC-nya. Ya, berkat saya dan teman-teman yang lain. Support yang lain. Ya. Bahu-membahu. Tapi yang targetnya nih ntar 2024 ketum di RI 1 atau RI 2 kira-kira? Ya kita sebagai prajurit menginginkan ketum kita ini menjadi presiden. Saya tuh berharap ketua umum PKB jadi presiden. Siap. Tapi kalau memang belum nyampe ke arah sana, wapres pun nggak apa-apa. Yang penting jadi wakil presiden. Daripada nyapres nggak jadi, lebih baik jadi wakil presiden, tapi jadi dilantik kan begitu. Realistis lah ya. Realistis. Nah ini kan untuk bisa mencalonkan diri, tapi kan harus dihitung dulu dengan suara legislatif nanti di DPR RI, Bang ya. Karena kalau nggak salah urutannya kan tahapannya di legislatif dulu baru presiden ya Bang? Oh enggak. Oh apa kebalik? Jadi kalau untuk pilpres itu berbarengan dengan pileg. Cuman besok itu ya mudah-mudahan sih kita apa istilahnya tuh, tandem atau apa ya kalau dalam bahasa politik itu, pasangannya dengan Gerindra, ya, dengan Gerindra Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin Iskandar. Oh ini keinginan PKB maksudnya? Ya keinginan bukan hanya PKB gitu ya, dari elit Gerindra juga seperti itu. Iya pengen, udah Pak Muhaimin jadi wakil presiden, Pak Prabowo jadi presidennya. Ya kalau seperti itu ya kita bersyukur nggak ada masalah. Kita all out lah insya Allah akan kita perjuangkan. Kita akan sampai ke simpul-simpulnya nanti untuk mensosialisasikan pasangan ini harus terpilih gitu. Insya Allah ya kan. Kalau sekarang sih kita ini saya dengan teman-teman kita sosialisasi poinnya apa? Bapak Muhaimin Iskandar dikenal dan menjadi presiden, calon presiden dulu. Kita angkat jualan presiden dulu. Iya, kalau wakil ngapain ya kan? Iya. Nanti dah kalau udah ada kepastian, target harus tinggi dulu ya. Harus tinggi. Kalau udah ada deklarasi, ya kan, antara dua partai itu, PKB dengan Gerindra terkait usung Bapak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Nah itu kita langsung all out lagi. Kita geber lagi, kita simpul-simpul PKB, Muslimat, kita akan kerahkan kembali untuk mendukung all out Bapak Muhaimin. Underbow partai digerakkan langsung. Semua kita gerakkan. Berarti syarat penghitungan jumlah kursinya pakai yang sekarang ya? Pakai yang lama. Yang lama ya? Iya. Yang 2019. Gitu. Iya, pakai yang 2019. Jadi kalau kita hitung-hitung
Gerindra dengan PKB itu sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat. Dua partai doang ini. Iya, dua partai ini sudah memenuhi syarat untuk bisa pencapresan. Sekitar 23% atau berapa begitu ya? 23%. Sementara persyaratan untuk mengusung itu 20%. 20. Ya kan? Jadi udah sangat memenuhi syarat. Dan mudah-mudahan ada partai lain yang ikut gabung dengan kita. Kalau itu lebih mantap lagi, ya kan? Yang penting kita kuatkan dulu ini. Siap. Kita pokoknya nggak mau tahu. Ketua umum kita harus jadi presiden atau wakil presiden. Gitu. Luar biasa. Ini bukan masalah apa ya, bukan kebanggaan bagi kita. Iya, betul. Kita mengusung kader terbaik kita. Beliau ini sudah memimpin partai lebih dari 18-19 tahun. Ya. Maka sudah selayaknya. Ya. Dan kewajiban bagi kita kader untuk mengusung. Ya. Jangan lagi kita ngusung-ngusung orang itu, apalagi yang tidak punya jaringan. Nah, ini kita struktur partai udah kuat. Insya Allah. Siap. Kita Allah. Dan PKB udah punya sejarah, punya presiden dari PKB kan. Betul. Almarhum Abdurrahman Wahid. Iya, Gus Dur. Meskipun dulu pemilihannya tidak lewat pencoblosan barangkali seperti itu kan. Tapi kan punya sejarah gitu Punya kan. sejarah. Dan ini ingin diulang nih di 2024. Ini juga yang kemarin waktu saya masuk ke etnis saya, Tionghoa. Saya bilang, ini kalian tahu nggak? Imlek itu jadi hari besar segala macam. Itu karena siapa? Beda enak aja. Saya bilang, ini karena berkat PKB. Betul. Presiden Gus Abdurrahman Wahid, ya kan? Masa sih iya. Apa nih? Saya bilang. Iya. Artinya gitu ya. Lu yang benar kamu begitu. Iya, jadi hari raya kan, tanggal merah. Iya. Makanya dulu kan enggak kan? Kita adakan itu perayaan Imlek di Kota Tangerang. Sukses. Karena di sini banyak ya. Iya. Nah, itu bro yang menjadikan DPP menunjuk kita untuk mengadakan konser kebangsaan. Oh, kemarin ini. Yang kemarin. Karena mungkin ngelihat deklarasi kemarin Cina Benteng di mata DPP bagus dan sambutannya cukup baik dari etnis Tionghoa. Kita makanya dibikin untuk level yang lebih besar lagi, mengerahkan massa ribuan lagi. Sebenarnya DPP itu kemarin mintanya 4.000. Nggak usah muluk-muluk lah, 4.000 aja gitu ya. Karena masih masa susah segala macam. Oke. Saya bilang 10.000. Tapi saya deg-degan juga ya kan. Jangan ngomong banget gitu. Iya. Tapi alhamdulillah. Masya Allah yang lihat itu ribuan. Saya kalau ngeliat itu merinding loh. Iya. Dari atas panggung tuh ya, ramai banget ya. Ibu-ibu. Apalagi pas waktu konsernya kan. Itu masa tambah. Masa tambah. Pas tantri masa tambah. Mungkin yang tadinya lewat kawasan di lokasi acara langsung parkirin kendaraan ikut gabung ya Bang. Macet semua. Dapat saya info dari DLAJ kepolisian. Bro, lu bikin acara gila-gila. Macet. Tapi sukses. Dan alhamdulillah. Acara sukses itu saya pertama langsung ucapkan terima kasih ke Pak Wali Kota. Besoknya itu steril loh. Lapangan itu ya Bang ya, bersih seperti sedia kala. Wow. Ya, cepet langsung ya. Malam itu dibereskan. Besok subuh udah dipakai untuk olahraga lagi. Udah bersih ya. Bersih. Nah ini yang kita apresiasi ke teman-teman semuanya. Karena memang kita tekankan, kita ingin mencari simpati ke masyarakat. Iya. Buatlah diri kita bisa dicintai. Seolah-olah kita ketua umum lah gitu ya kan. Maksudnya gimana? Iya, kalau ada sampah ambil, pungut sendiri. Iya kan? Jangan bikin atau pawai motor yang bikin bising orang, kurang simpatik gitu. Menimbulkan celah nanti ya. Menimbulkan celah. Dicela orang habis acara sampah. Nah, itu kan itu jadi juga, Bro. Iya. Jadi bikin apa acara ini. Iya, itu kan mata ya namanya media kan. Iya. Media kan sama teman-teman yang lain ya kan. Banyak aja partai yang gimana gitu kan. Coba lihat celahnya itu misalnya ada kotoran apa segala macam. Digoreng. Habis kita itu. Ya kan sukses itu. Begitu digoreng ada sedikit yang rumput sintetisnya rusak lah atau apalah. Wah ini yang kita tekankan. Kita harus tertib, terus senyum gitu. Karena kita ini olahraga gitu kan, sehat bersama ketua umum segala macam. Nah itu.
Alhamdulillah bro. Alhamdulillah ya, solid ya di bawah ya. Solid habis. Mantap, apresiasi Bang. Mantap. Alhamdulillah. Dukung juga terus. Oh iya, pasti didukung. Dukung ketua umum kita, iya kan? Gus Muhaimin Iskandar jadi presiden Republik Indonesia. Saya dukung juga ke DPW Bang ya. Jangan. Dikat. Jangan. Itu domain jangan. Saya cukup kita kerja all out, bahu membahu di kelas DPC aja dulu. Siap. Untuk itu tergantung ketua umum. Siap. Iya kan, kita nggak boleh. Tapi kalau kesempatannya ada ditugasin, siap. Iya, sebagai prajurit. Kalau ketua umum memerintahkan saya untuk apapun akan saya laksanakan. Iya dong, kalau namanya tugas partai. Namanya tugas ya kan. Di kelas beliau perintah ya tegas, terukur. Ya kan, siapa tahu dengan kegiatan kemarin punya nilai tambah kan di Abang ya. Wah, harapan kita itu nilai tambahnya ke masyarakat, lebih mengenal sosok ketua umum. Oh iya, bukan kesininya. Itu nomor 9 lah. Siap. Nomor 9. Pokoknya kita ini mudah-mudahan di Kota Tangerang semuanya, dari mulai RT ya sampai stakeholder terendah itu kan RT kan. Iya. Itu mengenal sosok ketua umum. Gus Muhaimin sebagai panglima santri. Iya. Pokoknya Islamis banget lah, religius gitu ya kan. Nah itu kita pengen kenalkan sosok yang baik-baik. Iya. Gak usah kalau ada berita-berita miring, gak usah kita counter. Iya. Biarkan masyarakat yang menilai sendiri. Ya, betul Bang. Nah Bang, Abang sekarang duduk di Komisi 5, ya kan? Salah satunya bidang pendidikan, sosial juga kan. Kemarin saya dengar ada warga di dapil Abang nih yang ikut tes PPDB, dia melalui jalur prestasi, padahal siswa ini berprestasi gitu kan di bidang akademik itu, tapi saya nggak masuk nggak laporannya ke Abang? Iya, itu saya sebenarnya belum masuk ke saya. Tapi Pak Wali Kota, Pak Arif, sahabat saya nih, dia ngepost gitu di WA-nya itu. Akhirnya saya langsung terkejut. Ya ini orang prestasinya bukan prestasi abal-abal, mendunia begitu. Kelewatan, keterlaluan, tidak terpilih ya kan. Akhirnya langsung saya kirim fotonya itu, saya kirim ke Kadis, saya kirim ke Kabit, gitu. Saya kirim share juga ke grup Komisi 5 begitu. Ini gimana ceritanya bro? Post lah ya infonya ya. Pokoknya saya bilang jangan sampai malu seperti ini kita, ya kan? Apalagi bisik-bisik tetangga katanya banyak permainan, kekacauan PPDB gitu. Saya sendiri belum menerima laporan secara utuh gitu. Nanti kalau memang ada laporan dari masyarakat terkait PPDB, baik itu zonasi ya, kemudian afirmasi dan prestasi, nanti kita kembali akan mengadakan pertemuan. Saya akan undang ini teman-teman media, teman media kita undang, stakeholder kita undang, warga masyarakat yang mengeluhkan terkait ada permainan di bawah. Nah ini kita laporkan itu. Nah, itu memang domain kita juga kan. Saya Komisi 5 kan, punya hak kan untuk itu. Insya Allah nanti dalam waktu dekat, karena memang ada juga konstituen saya, zonasi masuk, iya kan. Cuman 300 meter dari rumah. Dari sekolah? Dari sekolah. Itu kagak diterima. Buset dah. Ini sekolah saya. Kenapa tuh Bang? Alasannya? Kan harusnya masuk dengan masuk. Di zonasi. Zonasi. Katanya sabar bro. Sabar kayak mana? Nggak bisa sabar kalau besok udah mulai daftar ulang kan ya. Artinya ini juga nanti concern kita ini. Concern saya. Warga saya nggak masuk. Alasan sekolah apa Bang? Saya sih belum ke kepala sekolahnya. Besok mungkin kita samperin ini ke kepala sekolahnya. Ini maksudnya apa nggak masuk nih? Ya kan ada permainan apa gitu. Nanti kita bedah itu. PPDB zonasi berapa yang diterima, berapa yang ditolak. Yang diterima pun kita lihat itu. Kita sisir satu-satu. Kalau yang di luar zonasi dimasukkan, nah ini kita akan bikin rame. Pertanyakan ya? Iya, pertanyaan kita ramein lah ya sekalian lah, gitu kan. Masalahnya ini konstituen kita Bang.
Kagak masuk. Bikin malu abang ntar. Makanya gitu. Gimana saya mau milih? Terus Makanya. Muhaimin kalau idenya kan. Itu dia. Dia bilang dewan apaan kayak Komisi 5 bisa bantu saudara. Begitu. Aduh. Nah, PPDB kan udah selesai. Ada rencana Komisi 5 manggil dinas dan pihak terkait. Sebenarnya 2 hari yang lalu Ketua Komisi 5 itu sudah berkirim surat. Oke. Cuman langsung dijawab kemarin oleh Pak Kadis. Beliau lagi meriang dan nggak enak badan. Siap. Mohon di branding atau dibatalkan. Minggu depan Minggu depan. Karena kan sekarang 1 pintu, bro. Nggak kayak dulu kan kita langsung aja ke lapangan. Iya kan. Sekarang apa-apa ketua komisi loh. Kita ini dewan udah kayak dewan kemakmuran masjid jadinya. Saya bilang 1 pintu aja bro, gitu. Gua bilang apa-apaan ini ya kan? Kita ini udah benar. Tahun ini udah kayak bukan dewan provinsi bukan, gitu dewan ya? kemakmuran masjid. Kita bantu orang kagak bisa apa-apa. Nah ini besok kita insya Allah lah. Panggil ya? Panggil. Abang udah punya bahannya nih ya, 2 ya? Ada 2 itu. Yang satu prestasi yang mempermalukan kota Tangerang ya kan. Yang satu zonasi. Zonasi kagak masuk bro. Istilahnya di depan mata kan? Depan mata. Depan sekolah. Kalau zonasi kan kita sisir nanti kita punya hak untuk audit dan lain sebagainya. Nah, itu aja. Ini emosi sedikit ini. Masalahnya kalau udah kepentingan masyarakat, marah dikit lah kita ya kan. Marah dikit lah. Keluar nih langsung. Ini keluar aslinya Betawi ini ya kan. Kina bentengnya itu keluar ini. Asal jangan ini aja bang, bawa golok ke sana. Kita ada lah ya kan. Iya. Iya. Apa yang harus diperbaiki di sistem PPDB ini bang? Iya semuanya harus diperbaiki. Iya dari jaringannya dan yang lebih penting itu memang harus ada penambahan rombelnya, ruang kelasnya tambah. Karena memang misalnya kalau salah satu contoh di SMAN 1 Kota Tangerang ini diterima hanya sekitar 320 sekian, tapi yang daftar itu lebih dari 1.200, 1.500. Ya pusing juga memang Kadis sama Kabid pusing, kepala sekolah apalagi ya kan, ya dirongrong juga kan begitu. Belum lagi dari teman-teman polisian juga, kejaksaan gitu ya. Ya emang pusing. Ya satu-satunya solusi tambah ruang kelas, tambah ruang kelas. Dan kalau bisa kita dorong kalau memang APBD PAD kita kuat, kita ingin dorong ini ada biaya siswa secara menyeluruh untuk SMA swasta. Jadi kayak di Jabar lah begitu ya. Itu Jabar SMA swastanya digratiskan, yang bayar pemerintah provinsi. Ini melekat ke siswanya ya, pribadi siswanya, ke per orangnya ya. Iya. Jadi kayak sekarang kan kalau Jawa Barat nggak ada masalah dengan PPDB, karena memang kelas-kelasnya itu sesuai dengan permintaan. Ya, jadi justru yang diberikan beasiswa justru harusnya jangan siswa SMA negeri gitu ya, sekolah negeri gitu ya. Harusnya swasta juga dapat ya. Harusnya swasta. Tapi memang ya mudah-mudahan sih nanti anggaran kita terus meningkat, pendapatan asli kita sehingga sekolah-sekolah swasta ini diberikan beasiswa. Ya, siswanya diberikan kebutuhan misalnya 1 juta atau berapa, ya kan per siswa. Bisa untuk bayar SPP atau kebutuhan beli buku. Iya pokoknya siswa udah sama kayak negeri aja begitu, ya kan. Mungkin memang kualitas gurunya beda sedikit ya. Ya tapi itu solusi yang paling jitu. Kita harus tambah ruang kelas atau kita kalau memang beban biayanya terlalu tinggi, ya kita kasih beasiswa. Untuk misalnya 200 sampai 500 ribu siswa-siswi yang mau masuk ke SMA swasta. Dan kalau dihitung-hitung nanti kita hitung-hitung, mudah-mudahan sih anggarannya cukup. Jadi kita nggak estimasi berapa tuh? Ya kalau 1 jutaan orang banyak. 1 jutaan per orang. 1 juta per orang kalau kali 5 aja udah berapa bro? Iya. Udah 500 miliar ya. Tapi uang segitu kecil lah dengan PAD yang ada di
provinsi kita ini sudah hampir 14. Apalagi kan untuk bidang pendidikan, yang penting mencetak generasi itu kan dari pendidikan dulu. Tapi kan di kota Tangerang terutama ya, Tangerang Raya lah, swastanya juga kan bagus-bagus Bang, nggak kalah dengan negeri. Betul. Gitu. Hanya mungkin kadang-kadang di Tangerang kan biaya sekolah di swastanya tinggi, mahal. Nah, itulah nggak mau banyak yang ketika nggak masuk di negeri mau sekolah swasta mahal, kasih beasiswa itu ya yang nggak mampu ya. Mahal banget, pakai banget Bang. Pakai banget. Kalau di Inus kan tahu sendiri ya, di atas 1 juta, ada yang 3 juta. SPP-nya, nggak nutup. Setara dengan ini ya perguruan tinggi. Iya, nggak nutup bro, nggak nutup. Ya. Jadi itu aja dah, kita kuatkan pendapatan asli daerah. Kemudian kita gratiskan sekitar 300 dulu dah, 300.000 siswa-siswi gitu, ya kan, yang mau masuk ke SMA swasta. 300 miliar berarti? Ya, kalau 1 jutaan lo ya? Dikit lah segitu mah, nggak banyak. Ya. Iyalah. Nggak banyak. Tapi bisa menguatkan IPM kita, pendidikan meningkat segala macam. Ya bangun Banten International Stadium 900 miliar bisa kok. Iya benar. Buat pendidikan harusnya juga bisa dong. Itu mewah banget ya. Oh iya. Saya bingung maintenance-nya berapa miliar itu tiap bulan itu. Perawatannya segala macam. Kita kan bangsa yang bisa memcipta. Tapi kayak pemeliharaan segala macam, aduh. Amburadul dah. Butuh biaya besar. Karena dibangunnya besar. Iya. Sama kayak mobil. Kita mobil mewah pasti pemeliharaannya lebih mahal dengan mobil yang biasa. Iya, iyalah. Mobil Innova dengan Mercy atau Ferrari. Iya, beda bro. Ya. Ini kan megah kan katanya. Pasti anggaran pemeliharaannya juga megah lah. Bro, minum dulu nih. Boleh, ayo Bang. Aduh. Tahun depan nyalek lagi. Insya Allah. Ya tapi saya sih fokusnya begini. Kalau besok diperintah oleh Pak Muhaimin menjadi ketua tim kampanye beliau, saya nggak mau nyalek lah. Saya mau all out. All out. Iya. Saya mau all out. Tapi itu pun kalau beliau perintahkan. Lagi-lagi kalau beliau bilang nyalek aja, nggak masalah. Tapi kalau saya bilang nanti, saya mau all out aja gitu untuk untuk mendukung pemenangan. Ya, saya akan mengerahkan sekuat tenaga saya begitu. Emang nggak bisa disambi dengan nyalek? Ya bisa sih, cuman kan fokusnya nanti ini terbagi ya. Terbagi gitu, iya kan? Ya, terbagi nanti. Sosialisasinya nanti saya dengan dia kan gitu. Nah, tapi kalau beliau jadi wakil presiden atau kalau beliau diusung jadi presiden, nah ini saya nggak akan nyalek, pasti itu. Saya mau all out. Iya, mau all out. Tapi kalau beliau jadi sekelas wapres gitu segala macam. Sambil saya tanya ke beliau, saya butuh nyalek juga dengan menjadi tim kampanye juga atau gimana kan gitu. Nah, kalau beliau bilang udah jadi tim kampanye saya all out. Tetap perintah partai ya kan. Terjadi itu. Kalau suruh naik kelas lagi ya perintah. Gitu bro ya kan. Naik kelasnya, oke lo nggak nyalek. Gua terpilih nih. Jadi presiden atau wapres. Kan habis itu pilkada kan. Udah lu pilkada aja deh. Saya itu nggak mau minta, nggak mau berandai-andai. Kita totalitas dulu aja lah. Kerja. Orang kalau kerja kemudian menghasilkan sesuatu, ya pasti nanti dilihat ya kan? Hasil kerjanya seperti apa, bagaimana. Pasti juga diapresiasi nanti. Gitu aja kita mah nggak usah terlalu muluk minta ini. Belum kerja udah minta kan itu. Gimana bro ya kan? Tapi kalau potensinya dan peluangnya ada Pak, diambil dong. Ya itu kan kebijakan pimpinan. Iya kan. Saya lagi-lagi kita di bawah, level bawah. Jadi apa kata pimpinan itulah saya. Apa kata ketum aja. Apa kata ketum ya kan. Suruh naik kelas. Suruh jadi wali kota, nggak ada masalah hidup. Ngalir aja bro.
Harus dong naik Bang. Insya Ya, Allah. doa-doa aja, ya kan? Doa-doa aja. Siap Bang. Makasih banyak deh obrolannya. Iya, sama-sama. Luar biasa Sama-sama. nih Bang. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bang. Ini Ya. kapok loh Bang. Oh, senang banget saya ini diundang. Ini kayaknya podcast pertama saya nih, podcast pertama saya nih. Iya. Oh, sebelumnya belum pernah Bang? Belum pernah. Perdana ini. Wow. Makanya agak sedikit gugup, nepes itu mohon maaf aja ya kan. Ini perdana ini ya kan. Enggak lah. Perdana tampil juga begitu. Lumayan kok. Nanti minta ini hasil ya kan. Siap. Jangan lupa subscribe Bang. Oh, iya. Udah kalau itu. Udah pasti. Apa ini YouTube-nya namanya? Banten Raya Channel. Banten Raya Channel. Nanti kita share. Kerahin ke semua. Iya, nanti kita rare, ya minimal kita ada subscriber nih ada 10.000 ya. Minimal target kita yang kemarin hadir di alun-alun itu jadi subscriber Banten Raya. Banten Raya. Mantap. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Bang Ahmad Fuhadi. Lain waktu saya obrolan dengan beliau lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.